Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Devi Mutiara, NPM 2275583, kelas 3C, Program Studi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 1. Yang pertama adalah menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Kemudian manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan dibuatnya laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai yang pertama, posisi keuangan, yang kedua, kinerja keuangan, yang ketiga, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Contohnya itu seperti kreditur, investor, dan lain sebagainya. Laporan keuangan lengkap yang tingkat keutamaannya sama. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, informasi komparatif periode terdekat sebelumnya. Yang ketujuh, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Penjelasan mengenai karakteristik umum laporan keuangan. Yang pertama, entitas yang laporan keuangan terpatuh kepada SAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada SAK. Yang kedua, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Yang ketiga, dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Yang keempat, dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Yang kelima, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material yang menyajikan secara terpisah, pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material. Kemudian ada saling hapus, aset dan liabilitas, beban dan pendapatan. Ini tidak dilakukan kecuali diizinkan oleh PSAK. Kemudian ada frekuensi pelaporan yang setidaknya secara tahunan. Maka jika periodenya lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, maka harus diberikan pengungkapan. Kemudian penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten, kecuali terjadi perubahan data. Maka operasi entitas atau perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum, itu jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif akan membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Dan bila penerapan retrospektif, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Entitas itu akan menyajikan 3 laporan posisi keuangan. Yang pertama itu pada akhir periode berjalan, yang kedua pada akhir periode sebelumnya, yang ketiga itu awal periode. Jika entitas mengubah penyajian atau pengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasinya.
Struktur dan isi laporan keuangan. Yang pertama, entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama, yaitu menyajikan informasi yang pertama, nama entitas dan periode laporan, yang kedua, laporan satu atau laporan kelompok, yang ketiga, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup, yang kelima, mata uang laporan keuangan, yang keenam, pembulatan yang digunakan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai laporan posisi keuangan. Yang pertama itu informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan itu tuh relevan. Kemudian penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung pada materialitas informasi tersebut. Yang ketiga, tambahan judul subtotal boleh disajikan selagi itu relevan. Penyajian aset lancar, tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang itu sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajiannya itu berdasarkan likuiditas dan memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, maka itu menggunakan urutan likuiditas. Selanjutnya itu pajak tahunan tidak boleh diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Dan pembedaan lancar dan tidak lancar itu berdasarkan realisasinya atau penggunaan aset, penyelesaian kewajiban atau liabilitasnya dalam jangka waktu 1 tahun. Ini adalah minimum line item. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan kesalahannya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.